Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman penonton Aksara Agro and Farm. Video kali ini kita nanti sambil ngobrol dengan saudara saya terkait ini teman-teman. Kita sekarang masih berada di bulan September. Tapi kemarin ada banyak teman-teman yang petani juga yang bertanya kepada saya bahwasanya di daerah mereka itu rata-rata sudah turun hujan meskipun dengan intensitas yang belum merata. Tapi hujannya itu bisa dikatakan ya cukup deras teman-teman. Nah, jadi kita akan bercerita tentang judul video kali ini, yaitu tanaman yang cocok ditanam dan yang dilarang atau jangan ditanam pada bulan September ini teman-teman. Nah, September itu kan harusnya masih musim kemarau ya teman-teman. Tapi kalau di tempat kami ini, dan kebetulan kami sedang olah lahan di lahan baru untuk tanam porang, itu hujan itu dalam satu pekan atau satu minggu itu turun sekitar 2-3 hari teman-teman, dengan durasi paling ya 3 jaman teman-teman. Dan biasanya itu kalau nggak sore malam atau nggak dini hari sampai pagi teman-teman. Jadi ada juga kemarin teman yang bilang bahwa sekarang ini musim kemarau basah. Nah, jadi kita nanti akan bertanya dan mungkin teman-teman sambil nanti bisa memberikan komentar di kolom di bawah video ini. Karena lahan kami itu kan di MDPL 520 teman-teman, artinya di pegunungan. Barangkali nanti bisa berbeda dengan jenis tanaman yang berada di lahan dataran rendah teman-teman. Nah, terkait apa yang bisa ditanam di bulan September ini. Nah, saya coba akan sambil ngobrol dengan saudara saya ini. Nah, Lek, kalau misalkan bulan September itu nek nanam jagung itu cocok enggak, Lek, biasanya? Enggak cocok. Malah enggak cocok. Biasanya kapan nek jagung itu? Kalau jagung itu bulannya bulan habis ini. Setelah ini? Oktober? Oktober November. Berarti sebelum nandur padi ya? Sebelum padi pokoknya. Berarti kalau nek tanam jagung sekarang, kalau biasanya di daerah sini malah belum. Kalau normalnya belum nanam kalau musim kayak ini. Oh, malah belum nanam. Kan hujannya belum merata. Oke, nah kalau jagung sebaiknya malah jangan teman-teman, karena disarankan kalau di sini malah bulan 10 bulan 11 menjelang musim tanam padi ya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang tanam porang itu berarti nandur jagungnya malah bisa bersamaan. Bisa bareng ya sama porang ya, Lek ya. Nah, terus kalau ini kacang panjang, Lek. Kacang panjang ya bisa ini. Bisa. Nah, kacang panjang bisa. Asal ada air ya, Lek ya. Ada air, nyiram. Oke. Terus kalau cabai, Lek. Tapi ya bisa ya cabai. Asalkan air. Ada air itu. Tapi kalau nanam ini apakah jadi jaminan cabai nanti pas panen mahal apa murah itu bisa ada jaminan nggak, Lek? Ya nggak bisa ada jaminan. Nah, berarti belum tentu musim itu belum tentu jaminan teman-teman, karena panen nanti juga tergantung sikon musimnya juga sih kalau cabai itu. Nah, terus kalau jagung sudah, kacang panjang sudah, cabai sudah. Nah, timun, Lek. Timun bisa, itu sayur mayur mah bagus. Sayur mayur mah bisa. Air harus. Berarti bulan September ini untuk sayuran bisa asalkan ada suplai air. Nah, Timun kan butuhkan air itu. oke, terus nek singkong, Lek. Singkong kayaknya belum. Belum. Nah, biasanya nek singkong tanam kapan? Ya barengan sama jagung itu. Oh, berarti pada saat awal hujan turun baru nanam singkong. Itu. Oke. Karena dia pasti butuh air ya. Oke. Nah, jadi di tempat teman-teman saya juga punya teman yang berada di dataran rendah. Itu mungkin beda juga teman-teman, memanfaatkan atau mengoptimalkan fungsi lahannya. Di dataran rendah mungkin juga bisa tanam bawang merah. Mungkin jenis kacang tanah. Ya, kacang tanah di sini bisa ya, Lek ya? Sekarang ya? Kalau sini bisa. Bisa. Jadi biasanya kacang tanah itu ditanam saat
masa peralian. Karena nanti manfaatnya dari perakaran akan kacang tanah itu yang akan membuat lahan tanah itu akan makin bagus teman-teman, unsur nitrogennya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini untuk ada misalkan pohon jati, kemudian cengkeh. Nah, kalau ini sudah tanaman tahunan ya teman-teman. Jadi lahan porang yang baru di sini memang di bawah naungan pohon jati teman-teman. Tapi ini tidak terlalu rapat juga teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi kenapa saya perlu bercerita tentang bulan September ini, tanaman komoditas apa saja yang bisa dan tidak bisa ditanam, ya agar teman-teman juga makin terbuka peluang, artinya tidak hanya melihat seperti kacamata kuda, artinya lahan itu hanya dimanfaatkan untuk tanam porang saja teman-teman. Nah, termasuk di sini juga ada beberapa pohon pisang seperti ini. Nah, kalau teman-teman itu hanya menggunakan jurus kacamata kuda, artinya cinta mati dengan satu jenis tanaman, artinya misalkan dengan porang saja, dan teman-teman terkena terkena bius bahwa porang itu lebih bagus di lahan terbuka, dan akhirnya teman-teman pada saat olah lahan melihat lahan seperti ini, terus kemudian menebangi semua pohon yang ada di sini, misalkan pohon jati, pohon cengkeh, semuanya ditebangi demi porang itu mendapatkan suplai sinar matahari yang full tanpa naungan. Itu efeknya teman-teman. Pada saat teman-teman sudah seperti itu, nanti saat porang jatuh, teman-teman ruginya double. Karena apa? Karena teman-teman sudah tidak punya lagi tanaman selain porang. Cengkeh sudah tidak ada, pohon jati juga sudah tidak ada, pohon pisang juga sudah ada. Jadi melihat porang itu juga lebih kompleks. Oke, memang porang itu lebih bagus idealnya di tanpa naungan ya teman-teman. Tapi kalau lahan kita memang kondisinya seperti ini, ya sudah, jangan terlalu dipaksakan harus ideal porang tanpa naungan. Ya, yang bisa kita tebang, katakanlah rumput-rumput seperti ilalang seperti itu yang sedang dibersihkan. Tapi kalau yang memang sudah tegakan besar seperti ini, ya sudah, tidak usah ditebang teman-teman. Nah, termasuk tanaman apa yang bisa ditanam di bulan September. Ya kalau kita memang tenaganya terbatas, dananya terbatas, ya tidak usah menanam tanaman tersebut. Misalkan seperti kami di lahan baru ini, tenaga kami terbatas, dana kami terbatas. Ya sudah, kami untuk persiapan hanya fokus di lahan untuk porang saja. Jadi kami tidak berniat tumpang sari dengan tanaman lain, karena di sini sudah banyak beberapa jenis tanaman yang ada di sini teman-teman. Nah, kenapa di bulan September ini kami sudah olah lahan? Ya karena nanti di bulan 10 itu saudara-saudara saya ini sudah pada sibuk persiapan olah lahan di sawah ya, Lek ya. Di sawah itu biasanya di desa sini bulan 10 itu sudah mulai olah lahan teman-teman untuk persiapan tanam padi seperti itu. Makanya kita harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga September ini kita sudah olah lahan di lahan baru porang teman-teman. Nah, jadi cerita dari kami ini agar membuka mata teman-teman khususnya yang petani pemula. Memang betul porang itu lebih terbuka tanpa naungan itu lebih bagus. Tetapi kalau lahannya seperti yang teman-teman lihat di Aksara, ya jangan langsung babat semuanya teman-teman. Nah, lain halnya kalau teman-teman di dataran rendah, dilihat dulu lahannya. Kalau memang langsung mau ditanam satu jenis porang, tanaman saja, kemudian tanpa naungan, boleh-boleh saja. Asalkan teman-teman mempunyai kemampuan yang sesuai. Jangan nanti pada saat mulai gerak jalan, keran dari keuangan itu sudah mulai dibuka, jangan sampai nanti keteteran. Efeknya kalau keteteran di tengah jalan, itu nanti keran bisa kalau mati mendadak nanti bisa tersumbat dan bermasalah teman-teman. Jadi ini cerita dari kebun Aksara Agro and Farm terkait tadi teman-teman, tanaman yang bisa dan tidak bisa ditanam di bulan September. Mau tumpang sari atau tidak dengan porang, mau lahan terbuka atau tanpa naungan atau di bawah naungan untuk porang, itu silahkan, itu kebijakan teman-teman semuanya. Artinya teman-teman melihat kemampuan diri kita masing-masing, jangan mudah terprovokasi atau meniru full 100% oleh
petani porang yang lain atau dari sosial media yang teman-teman lihat. Ya karena cara bertani tiap-tiap petani itu pasti berbeda-beda teman-teman. Demikian cerita dari kami Aksara Agro Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.